Assalamualaikum. Oke, teman-teman sekalian, ketemu lagi di dalam channel ini. Baik, untuk informasi yang akan saya sampaikan dalam video ini, mungkin memang ini bukan informasi yang baik. Jadi ini informasi yang sifatnya ada sebuah berita yang kurang menyenangkan yang terjadi di website Scopus. Nah, ini bagi teman-teman yang sedang menulis ataupun ingin melakukan submit terhadap artikel yang nantinya akan dipublish di dalam jurnal yang terindeks Scopus, video ini saya berharap bisa membantu untuk teman-teman melakukan antisipasi. Nah, beritanya ini adalah begini. Jadi, dalam beberapa hari terakhir ini, saya barusan tahu itu tadi malam. Nah, ternyata Scopus saat ini sedang istilahnya diinjek atau disusupi oleh lembaga-lembaga atau mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka menyisipkan link-link dari jurnal cloning yang mana dimasukkan ke dalam halaman atau ke dalam daftar indeks dari jurnal-jurnal yang sudah didata oleh Scopus. Jadi begini teman-teman, ketika kita ingin melakukan publikasi Scopus, biasanya kan kalau di video saya sebelumnya, saya menyarankan untuk mengecek di websitenya Scopus. Kemudian apakah dia jurnal tersebut terindeks atau tidak, atau mungkin discontinue atau tidak, masih berlaku atau tidak. Kemudian di situ juga mencantumkan data-data lengkap, baik itu citasinya, kemudian websitenya. Nah, itu ada di jurnal di website Scopus. Kemudian saya juga menyarankan untuk mengecek juga di Skimago. Nah, kemudian antara Skimago ataupun Scopus, di situ terdapat jurnal tersebut, artinya jurnal tersebut dia memang benar-benar terindeks Scopus. Maka setelah kita memastikan kalau jurnal tersebut terindeks Scopus karena dia di website Scopus, maka kita mencarilah homepage-nya atau mencari alamat URL-nya. Nah, alamat URL ini ada di halamannya Scopus, sementara dia juga ada di halamannya Skimago. Nah, katakanlah kita mencari di halaman Scopus. Nah, inilah yang saat ini sedang ada permasalahan. Jadi, ketika teman-teman masuk di dalam jurnal yang terindeks Scopus tersebut di linknya websitenya Scopus, dan ketika teman-teman klik link tersebut, nah ternyata ada beberapa jurnal yang di-cloning. Artinya websitenya ini bukan lagi website dari jurnal yang asli, tapi jurnal yang memang bisa dibilang fake ya, dan yang untuk keperluan bisnis semata. Kemudian kita sebagai penulis misalnya tidak tahu ya, biasanya memang tidak tahu kalau kita sudah mengecek di Scopus, oke lah, itu berarti sudah halaman dari website resminya. Kemudian kita ikuti semua prosedurnya dan kita publish. Nah, ternyata jurnal itu adalah jurnal fake. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ketika kita ingin melakukan publikasi di Scopus kali ini. Nah, oke, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana cara mengantisipasinya dan bagaimana cara mengenalinya. Oke, saya akan coba buka buka website Scopus ini ya. Saya buka website Scopus di sini. Kemudian ketika kita ingin mencari jurnal tersebut, mencari jurnal yang kita inginkan, misalnya kita kan mencarinya melalui source ya, melalui source. Kemudian kalau di sini sudah terbuka untuk halaman source-nya, maka di sini kan ada pilihan. Ada title, subject area, publisher, dan ISSN. Katakanlah saya ingin by title, maka kita harus tahu title jurnalnya atau nama jurnalnya. Nah, ini saya sudah coba mencari contoh salah satu dari jurnal yang mana jurnal tersebut ternyata sudah disusupi, teman-teman. Nah, jurnal ini, Shanghai Legend Daixu Xiaobao, ini adalah jurnal milik Tiongkok. Nah, kita cek, saya kopas tadi ya. Nah, jurnal ini, kemudian find source. Nah, ketika find source, ini kan langsung ada hasil dari pencarian ya.
Nah, hasil pencarian, kemudian kita klik untuk lebih detailnya. Nah, di sini sudah ada informasi secara lengkap, jadi bahwa jurnal ini dia to present, artinya sampai hari ini dia masih terindeks Scopus. Oke, kemudian publishernya juga dijelaskan, kemudian semuanya termasuk citasinya. Nah, yang saya sorot di sini adalah source homepage. Jadi ketika kita sudah memastikan oh ini jurnal tidak discontinue, kemudian kita menuju ke source homepage. Nah, kalau saya klik source homepage, nah inilah permasalahannya saat ini. Jadi yang mesti teman-teman antisipasi ketika teman-teman klik source homepage, apakah benar homepage ini benar-benar homepage-nya dari jurnal tersebut? Nah, ini yang saat ini jadi problem. Nah, coba kita lihat di sini, di dalam halaman dari website jurnal tersebut, kalau kita lihat ini ada kejanggalan. Nah, salah satunya ini response time within 24 hours. Nah, ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya, karena jurnal Scopus kemudian direspon dalam 24 jam. Nah, ini kemudian di sini juga ada publication, fast publication proses dan seterusnya. Intinya diberikan penjelasan yang membuat kita ini jadi tergerak untuk bisa publish. Nah, ini jangan mengecek sampai di sini. Untuk kali ini, karena ini website Scopus sedang bermasalah, ya sambil menunggu, mungkin pastinya Scopus sekarang melakukan pembenahan, teman-teman. Pastikan kita sebagai autor, kita antisipasi, kita tidak hanya mengecek sampai sini. Nah, kita pastikan mengecek juga melalui Skimago. Oke, sekarang kita buka di Skimago. Nah, Skimago di sini saya sudah mencari, kebetulan saya sudah cari jurnal tersebut ya, Shanghai Ligong Dexu Sibo ini sudah ada di Skimago. Kemudian kita cek semuanya, datanya, kesesuaian datanya. Ini memang kalau untuk indeks dan seterusnya, ini memang terkadang antara Skimago dengan Scopus tidak sama, karena memang mereka mengupdate datanya itu berbeda waktu ya, dan berbeda intensitas juga. Nah, yang saya soroti adalah homepage-nya. Jadi pastikan teman-teman mengecek juga homepage-nya di Skimago ini. Nah, sekarang kita cek. Nah, ketika kita cek, ternyata homepage-nya berbeda. Nah, mana yang benar? Kalau dari informasi dari rekan-rekan peneliti yang saya kenal dan saya coba amati, yang saat ini berdasarkan permasalahan saat ini sedang terjadi, ikutilah homepage yang ada di dalam Skimago. Karena apa alasannya? Karena di dalam Skimago ini update-nya lebih lama. Bisa jadi ketika penyusup itu melakukan penyalahgunaan data itu mungkin di lebih terkini, maka di datanya Skimago ini, karena berbeda server ya antara Skimago dengan Scopus, maka di data Skimago ini adalah masih data yang lama, artinya homepage yang asli. Sedangkan yang di Scopus ini bisa jadi ini adalah yang sudah disusupkan. Untuk itu, dalam permasalahan saat ini diupayakan dengan cara mengecek 2 kali tadi. Kalau ternyata homepage-nya berbeda, source-nya homepage-nya berbeda, maka sementara pilih dulu yang dari Skimago. Dan lebih bagus lagi untuk meyakinkan, ketika teman-teman masih tidak yakin, misalnya ini ada perbedaan antara homepage yang di Scopus dan homepage yang ada di Skimago, dan jika teman-teman masih ingin melanjutkan untuk publikasi di jurnal tersebut, maka pastikan teman-teman melakukan korespondensi dengan Scopus itu sendiri. Karena di Scopus itu juga disediakan untuk korespondensi. Nah, untuk korespondensi di email seperti biasa, di
technical supportnya Scopus, lalu nanti dalam beberapa hari, biasanya antara 1-3 hari itu akan direspon, atau kadang juga akan direspon dalam waktu 1 minggu. Nah, biasanya memang direspon. Selama ini dari pengalaman saya, jika menanyakan apapun tentang yang hubungannya dengan Scopus, mereka akan merespon. Nah, ketika mereka merespon, mereka akan memberikan link sesuai dengan yang link asli atau link yang sebenarnya dari jurnal yang akan kita lakukan submit itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan teman-teman semua tidak ada yang terkena proses cloning ini, karena ini sangat-sangat merugikan peneliti ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika like dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.